Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul azim, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shaimin was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di forum ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu, yang insya Allah pertemuan ini dalam rangka sama-sama menjadi wasilah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah dengan adanya Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan keistimewaan kepada siapapun yang disentuh oleh Al-Quran itu. Bulan Ramadan menjadi mulia salah satunya karena di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka itu bulan Ramadan menjadi satu-satunya bulan di dalam bulan Islam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Begitu pula dengan kita, hamba Allah, manusia yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan oleh manusia. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang menerima seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat As-Silat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia. Akan tetapi di antara manusia ini ada faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka justru ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan tidak mau menerima seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula di antara manusia faminhum muqtasid. Di antara manusia yang menerima Al-Quran atau menerima syariat dari Allah dengan cara setengah-setengah. Ketika Al-Quran itu, ketika ayat itu memberikan dampak kebaikan bagi dirinya, maka itu diambil. Akan tetapi ketika ayat-ayat tersebut, ketika Al-Quran itu tidak memberikan kebaikan bagi dirinya, maka tidak diambil. Dan golongan terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Orang-orang yang responsif terhadap syariat yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang respon terhadap apa yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran untuk menyambut kebaikan-kebaikan yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sesungguhnya momentum Ramadan ini hendaknya bisa menjadikan diri kita, menjadikan motivasi bagi diri kita untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran. Bukankah Ramadan itu diturunkan sebagai syahrul Quran,
dan menjadikan Al-Quran itu sebagai imam dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, barang siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, barang siapa yang meletakkan Al-Quran sebagai penuntunnya, maka Al-Quran itu akan menuntunnya ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran itu akan mendorong manusia tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Shaimin was-shaimat rahimakumullah. Sebuah kebanggaan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan diri kita dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya sekali lagi momentum Ramadan ini menjadikan kita untuk lebih akrab dengan Al-Quran. Jangankan satu surat kita baca, satu ayat, satu huruf, itu akan berlipat ganda kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran dengan baik, bacalah Al-Quran dengan tartil, niscaya Al-Quran itu akan datang bagi kita di yaumil qiyamah, akan membawa syafaat untuk menyelamatkan bagi siapa saja yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, yang selalu memahami, mentadaburi dan mengamalkan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Shaimin wa shaimat, demikian kultum singkat pada kali ini. Sekali lagi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik wa hidayahnya bagi kita, dan pada akhirnya kita menjadi termasuk orang-orang yang sabiqun bil khairati biidznillah, orang-orang yang respon terhadap seruan-seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum syariatnya di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.